Roy Suryo ditahan terkait kasus ujaran kebencian. Roy Suryo dipanggil penyidik Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Akhirnya satu dari teroris berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Wajah sombong Roy Suryo pun seketika hilang, berganti dengan tangisan, bahkan minta ampun ketika tim kepolisian menjemput paksa Roy Suryo di kediamannya. Ya teman-teman, ini menjadi sebuah kabar baik untuk kita semua, khususnya ini pendukung Mas Gibran dan juga ini loyalis Jokowi, atau yang mungkin orang-orang yang masih punya akal sehat. Karena satu orang ini, Roy Suryo, pentolan para pembenci, kelompokan pembenci, akhirnya ditangkap karena dugaan unsur ini teman-teman, ujaran kebencian dan juga penyebaran informasi hoax. Hari ini kita bakal tengok teman-teman proses bagaimana si Roy Suryo ditangkap. Bagaimana wajah tangis, wajah memelas Roy Suryo yang sebelumnya ya selalu kita lihat penuh dengan kesombongan, penuh dengan tawa menertawakan Mas Gibran, menertawakan Pak Jokowi, tapi hal itu hilang. Seketika hilang teman-teman, berganti dengan minta ampun, tangisan minta ampun. Nah, tanpa panjang lebar teman-teman, mending kita simak dulu informasi terbaru terkait penangkapan Roy Suryo. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update-update terbaru lainnya. Yuk teman-teman, kita simak langsung informasi terkini terkait penangkapan Roy Suryo. Penahanan Roy Suryo ini setelah dipastikan kondisinya benar-benar sehat. Rekan-rekan, kami izin menyampaikan update tentang penanganan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Ini bunyi pasal ya. Dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik sebagaimana diatur di pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 Yunto 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 2008 tentang ITE yang sudah dirubah akhirnya menjadi Undang-Undang nomor 1 2024 yang itu merupakan perubahan kedua ya. Jadi perlu kami sampaikan rekan-rekan bahwa terlapor dalam kasus yang dilaporkannya adalah dalam penyelidikan. Kemudian pelapornya adalah saudara JW. Kemudian kronologis perkara yang dilaporkan, kronologis perkara yang dilaporkan adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat
pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Setelah menerima laporan ini, Polda Metro Jaya menindaklanjuti. Dalam hal ini, tim penyelidik dari Subdit Kamnek Ditreskrim Polda Metro Jaya. Tahap awal yang dilakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Pelapor sudah diambil keterangan. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Ya, jadi setiap kami menerima laporan polisi, tahap awal yang dilakukan adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah proses pendalaman yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengetahui atau mencari fakta apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Apa peristiwa yang dilaporkan? Tadi yang sudah kami jelaskan. Ya, jadi makanya waktu itu rekan-rekan pernah bertanya, apakah benar A, B, C, D itu terlapor? Terlapornya dari laporan yang kami terima dalam penyelidikan. Tapi dalam peristiwa itu muncul beberapa nama yang dijelaskan oleh pelapor selaku korban, dan peristiwa inilah yang dilakukan proses pendalaman saat ini. Itu rekan-rekannya ya. Jadi rekan-rekan bisa memahami. Kemudian saat membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik. Antara lain ada satu buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Nah, ini masih terus dilakukan pendalaman. Kemudian update hari ini menjawab pertanyaan beberapa media 2 hari terakhir ya. Kemarin hari Rabu kami tegaskan bahwa terjadwal ada 4 saksi yang terjadwal oleh tim penyelidik untuk diambil keterangannya. Yang pertama saudara AS itu tidak hadir. Yang kedua saudara RF itu hadir kemarin ya, hari Rabu. Kemudian saudara MBS itu hadir. Kemudian saudara KTR. Ini laki-laki atau perempuan ya? KTR ini. Atau KTR ya, saya tidak menjelaskan saudara, maaf. KTR ini hadir kemarin hari Rabu ya. Masuk ke pemakaman, dia bilang kuncinya rusak. Oh, dirusak sama orang, kenapa nggak dititipin RT? Masuk ke pemakaman, oh ini mungkin ibu sambung, ibunya kurang panjang disambung.
Ini manusia-manusia yang hebat. Ada gila kalian ya, hanya untuk kepentingan politik, hanya untuk kepentingan kalian mengorbankan semuanya. Setan. Kita segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka karena memang mereka merusak nalar publik. Narasi kebencian, coba apa hubungannya sampai yang terakhir tadi kata Bang Andi itu ke makam, itu kan merusak nalar kita. Kemudian Wapres Gibran terus-menerus dicari-cari, dibangun narasi-narasi hoax, kebohongan. Inilah yang kita tidak mau. Ya, jadi dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya, kepada Mabes Polri, ya kami meminta segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka, segera tangkap mereka, tahan mereka karena memang mereka merusak nalar publik, mereka merusak media wacana, semua di media-media kita. Mereka, apapun yang mereka sampaikan narasinya, semua tidak ada yang benar, semua narasi-narasi kebohongan. Kita semua punya batas kesopanan, batas moral, batas adab. Tapi apa jadinya kalau ada orang yang mengaku intelektual, mengaku mantan pejabat, tapi nekat menginjak-injak kesucian sebuah makam keluarga, hanya demi sensasi murahan? Ya, aksi Roy Suryo dan rombongannya di makam keluarga Presiden Jokowi bukan cuma memalukan, tapi juga mencerminkan betapa piciknya nurani sebagian orang yang rela menjual akal sehat demi popularitas. Bayangkan, sebuah pagi di Karanganyar, udara masih tenang, tapi tiba-tiba datang sekelompok orang lengkap dengan kamera dan ekspresi penuh rasa ingin tahu, seolah mau mengungkap misteri besar. Padahal yang mereka datangi bukan lokasi sejarah umum, bukan situs penelitian arkeologi, tapi makam keluarga Jokowi. Roy Suryo dengan gaya khasnya yang sok akademis, berdiri di depan kamera sambil memberi narasi seolah-olah sedang melakukan penelusuran sejarah. Tapi publik langsung tahu, ini bukan riset, ini bukan edukasi, ini provokasi. Mereka memanfaatkan simbol pribadi seorang presiden untuk menarik perhatian, untuk memantik kontroversi, untuk jadi bahan perbincangan. Dan benar saja, video mereka viral. Tapi bukan karena cerdas, melainkan karena tak tahu malu. Sontak, media sosial meledak. Warga net menilai, tindakan itu bukan sekadar salah langkah, tapi penghinaan terhadap nilai-nilai kesopanan Jawa yang menjunjung tinggi unggah-ungguh, tata krama, dan rasa hormat pada keluarga, apalagi yang telah tiada. Kalau kita bicara politik, kritik itu wajar. Tapi kritik tanpa etika, itu penghinaan. Bangsa ini bukan bangsa barbar. Kita punya budaya, punya adab. Dan di tanah Jawa, makam bukan sekadar tempat jasad dimakamkan, tapi ruang sakral, ruang doa, ruang penghormatan. Mendatangi makam keluarga seseorang tanpa izin, apalagi dengan kamera, jelas melanggar etika sosial dan budaya. Publik bukan bodoh, mereka tahu motif di balik aksi itu. Roy Suryo dan kawan-kawan mencoba menunggangi isu untuk menghidupkan kembali nama yang mulai pudar di panggung politik dan media. Tapi yang mereka dapat bukan simpati, justru caci maki. Kalau mau meneliti sejarah, buka arsip, jangan bongkar makam keluarga orang. Begitu kira-kira suara rakyat yang bergema di dunia maya. Ada rasa marah, tapi juga rasa iba. Iba melihat seseorang yang dulu dikenal cerdas, kini terjebak dalam labirin ambisi pribadi. Tindakan yang semestinya bisa bermartabat berubah jadi tontonan murahan. Ini bukan sekadar aksi iseng. Banyak analis menilai ada upaya politik terselubung di balik kunjungan itu. Karena sosok Jokowi bukan sekadar presiden, dia simbol keberhasilan Wong Cilik yang menembus batas elit. Dan bagi sebagian pihak, simbol itu mengganggu kenyamanan mereka yang dulu terbiasa di puncak kuasa. Dengan menyerang Jokowi, bahkan lewat makam keluarganya, mereka mencoba merusak citra kesederhanaan yang selama ini melekat padanya. Ini permainan simbolik yang keji. Serangan bukan pada kebijakan, tapi pada martabat manusia. Dan ketika martabat seorang presiden diserang, itu berarti martabat bangsa juga diinjak. Bangsa yang besar tidak boleh diam melihat simbol kehormatannya dilecehkan. Dan rakyat tahu, ada garis batas yang tak bisa dilampaui, garis yang disebut rasa hormat. Begitu video itu viral, komentar demi komentar membanjiri lini massa. Nada rakyat satu, geram. Orang seperti ini harus diajari hukum, bukan sekadar dibiarkan minta maaf. Kalau makam keluarga presiden saja bisa mereka datangi seenaknya, bagaimana dengan rakyat biasa? Amarah publik bukan tanpa alasan. Karena yang diserang bukan cuma Jokowi, tapi nilai-nilai dasar bangsa ini. Tata krama, kesopanan, dan rasa hormat pada leluhur. Warga Karanganyar pun ikut angkat suara. Mereka merasa wilayahnya dicoreng oleh perilaku tak pantas dari sekelompok orang luar yang datang hanya untuk mencari sensasi.
Dan dari situlah muncul gelombang seruan agar Roy Suryo CS dijerat hukum. Bukan karena dendam politik, tapi demi menjaga martabat sosial dan hukum yang berlaku. Hukum harus tegas, karena kalau yang seperti ini dibiarkan akan jadi presiden buruk. Siapapun bisa seenaknya menyerang simbol keluarga pejabat negara demi konten. Inilah era ketika kamera bisa lebih tajam dari pedang, tapi kalau digunakan tanpa moral, maka itu senjata penghancur karakter bangsa. Aksi Roy Suryo CS jadi cermin buram betapa sebagian orang kehilangan arah moral. Mereka mungkin terpelajar, tapi tak beradab. Mereka mungkin paham hukum, tapi kehilangan rasa. Dan disinilah pentingnya kita mengingatkan. Pengetahuan tanpa etika adalah kehancuran. Presiden Jokowi tidak perlu membalas. Beliau sudah cukup menunjukkan kebesaran hati. Tapi publiklah yang berhak bersuara. Karena mereka muak dengan permainan politik kotor yang membungkus diri dengan dalih penelusuran sejarah. Bangsa ini tidak akan besar karena orang yang pandai berbicara, tapi karena orang yang tahu kapan harus diam demi menghormati yang suci. Makam keluarga bukan panggung politik, bukan tempat mencari sensasi. Itu ruang doa, ruang sunyi, ruang penghormatan. Dan ketika ruang itu diserobot demi popularitas, maka yang tercabik bukan sekadar rumput di tanah makam, tapi nurani kemanusiaan itu sendiri. Dari kisah ini kita belajar satu hal, adab harus di atas politik. Sebab tanpa adab, kita kehilangan jati diri bangsa. Kritik boleh, berbeda boleh, tapi jangan sampai lupa batas kemanusiaan. Jokowi dan keluarganya telah menjadi simbol keteguhan wong cilik, simbol kerja keras tanpa kemewahan, simbol kesederhanaan yang menginspirasi. Menyerang mereka dengan cara hina bukanlah keberanian, tapi kepicikan. Maka biarlah hukum berbicara. Biarlah keadilan menegakkan martabat bangsa ini, agar tak ada lagi yang merasa bebas mempermainkan kesucian atas nama kebebasan. Dan untuk kita semua rakyat Indonesia yang masih menjunjung nilai-nilai luhur, ingatlah, negara ini berdiri bukan hanya di atas undang-undang, tapi juga di atas rasa hormat. Karena tanpa adab, politik hanyalah topeng, tanpa moral, kebebasan hanyalah kebiadaban. Dan tanpa keadilan, bangsa hanyalah sekumpulan orang yang lupa jati dirinya. Inilah saatnya kita bersuara. Hormati yang hidup, muliakan yang wafat, dan jangan biarkan ambisi pribadi menodai kehormatan bangsa. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan orang-orang seperti Roy Suryo CS dibiarkan bebas mempermainkan hukum atas nama kebebasan berekspresi? Apakah negara ini akan terus diam melihat makam keluarga seorang presiden, simbol kehormatan bangsa, dijadikan latar sensasi politik murahan? Kita bukan bangsa pengecut. Kita bukan bangsa yang bisa diintimidasi oleh konten provokatif dan akal-akalan pencitraan di balik topeng riset sejarah. Dan kalau hukum tak tegas sekarang, jangan heran nanti akan ada lagi yang lebih berani, lebih nekat, lebih gila perhatian. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi terkini terkait update penangkapan Roy Suryo CS. Terkaitnya ini tuduhan-tuduhan Roy Suryo yang memang sudah disanggah oleh tim kepolisian, oleh Pak Jokowi juga. Jadi sudah sangat jelas, sudah sangat tepat kalau misalnya Roy Suryo segera diamankan. Karena kalau misalnya dibiarkan teman-teman, mungkin saja kalau misalnya sudah selesai ini Pak Prabowo juga bisa jadi target selanjutnya. Kan ini tidak bagus lah. Kalau misalnya dibiarkan malah demokrasi kita bisa terancam oleh orang-orang seperti ini. Jadi lebih baik Roy Suryo buktikan saja langsung di pengadilan. Kalau misalnya gentleman, penuhi panggilan, penuhi penangkapan, nanti biar pengadilan yang memutuskan Anda dihukum berapa tahun lamanya. Nah mungkin itu informasi kita hari ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.